untuk menjaga keluarga kita, anak cucu kita agar tidak tertular penyakit yang ada di kucing ke anak cucu kita, yaitu penyakit zoonosis seperti tadi yang seperti toksoplasma, rabies dan lain-lain. Tapi yang harus kami sampaikan di sini yaitu antrak. Antrak itu sebenarnya penyakit yang lebih sampaikan ke masyarakat bahwasanya hewan kalau sudah mati, utamanya sapi atau kambing itu dikubur saja, tidak perlu dimakan atau dijual. Waktu kasus rame-ramenya Bapak Ibu, kami dinas peternakan itu selalu kecolongan. Kecolongannya apa? Ada laporan sapi mati. Saya datang lokasi. Selamat datang di channel YouTube Fajar Indah New. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sampaikan ke masyarakat bahwasanya hewan kalau sudah mati, utamanya sapi atau kambing itu dikubur saja, tidak perlu dimakan atau dijual. Kita kelompok tergantung saya dari kelompok mewakili kelompok 2 yang terdiri Bu Vera, Bu Surati, Bu Epa, Bu Dr. Bin, saya sendiri Toto, Bu Eni, Pak Cahyo, Pak Kuku, Pak Pati, Pak Agus, Bu Estiarto, Pak Estiarto ya, Pak Estiarto, Pak Astria, Pak Astria atau Bu Astria, Bu Astria. Ini judul kami yang harus kami sampaikan di sini yaitu antrak. Antrak itu sebenarnya penyakit yang lebih, karena di Amerika sana antrak itu bisa untuk membuat. Nah, untuk itu di Kabupaten Sragen pun sebenarnya ada kasus antrak yang terjadi di tahun 2010-2011 yang ada di Tanon. Itu hewan yang mati karena antrak dan bisa menular ke manusia. Kebetulan yang tertular manusia yang ngetek-ngetek atau yang menyembelih sapi yang sudah mati itu hanya antrak kulit. Antrak ada 3 macam, jadi kulit, pernapasan, dan pencernaan. Kalau kita yang diserang di pernapasan sudah langsung dead, nggak ada obatnya. Di gastrointestinal, di pencernaan juga mematikan. Tapi kalau di kulit hanya luka keropeng yang sangat dalam. Jadi nanti bentuknya bekas lukanya hitam pekat, ya, seperti itu. Tapi tidak mematikan. Hanya penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan dan manusia ke manusia. Itu yang bahayanya seperti itu. Yang kasus di Kertoro di Kecamatan Tanon seperti itu tahun 2011, dan kebetulan awalnya ada hewan mati yang di desa itu biasanya direncak dibagi-bagikan gitu loh. Akhirnya yang menangani atau yang ngoteng-ngoteng itu semuanya kena. Ada yang di matanya karena mungkin gatal, muncul-muncul ini di atas matanya kena. Ada yang di kulitnya, ada yang di dadanya, ada yang di bahunya. Jadi banyak sekali yang kena, tapi hanya kebetulan jenisnya kulit, tidak mematikan. Nah, untuk pencegahan sebenarnya bagaimana agar tidak menular dari hewan pada manusia? Ya tadi, kalau memang itu hewannya terindikasi antrak, tidak perlu dimakan. Seperti kita yang muslim kan juga tidak boleh makan bangkai. Itu sebenarnya kalau tokoh masyarakat diingatkan, kepada masyarakat juga diingatkan bahwasanya bangkai itu tidak boleh dimakan karena itu haram. Selesai. Tokoh agama menyampaikan di musola, di masjid juga sudah merupakan KIS tersendiri. Jadi nanti bisa tersebar ke seluruh masyarakat. Dan masyarakatnya kalau sudah sadar
utamanya beragama Islam, badan menjalankan syariat Islam sebenarnya sudah bisa tertanam secara masif ke seluruh masyarakat. Karena tadi bangkai dimakan tidak boleh karena haram, itu sudah pasti tidak dimakan. Dan yang terakhir ada yang masih kita berapa 5 atau 8 di Gunung Kidul itu sebenarnya sudah dikubur Bapak Ibu. Sampai mati sudah dikubur, tapi diambil lagi dibagi-bagikan. Ya seperti itulah. Kalau memang masyarakatnya sadar, masyarakat sudah tahu bahwa bangkai tidak boleh dimakan, selesai, dikubur selesai, nggak bakal mengeluarkan manusia. Karena itu sudah dikubur, diambil, dibagi-bagikan, akhirnya yang mati 5 atau 8 orang itu yang ada di Gunung Kidul. Akhir-akhir ini kita juga harus gencar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan antara, terutama pesan kami dari di KP3 untuk Bapak Ibu yang hadir, sampaikan ke masyarakat bahwasanya hewan kalau sudah mati, utamanya sapi atau kambing itu dikubur saja, tidak perlu dimakan atau dijual. Waktu kasus rame-ramenya Bapak Ibu, kami dinas peternakan itu selalu kecolongan. Kecolongannya apa? Ada laporan sapi mati. Saya datang ke lokasi. Kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini edukasi terhadap masyarakat dan juga saya sendiri yang hubungan dengan perempuan dan anak ini Pak, yang mungkin ini nanti program tindak lanjutnya seperti apa, karena memang ini real sekali ya kehidupan kita sehari-hari. Edukasi itu melalui apa itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan dari salah satu Gensi di sini ya. Jadi kerentanan, bagaimana kelompok yang kerentanan. Tentunya kami masukan ya untuk ini difokuskan ke sebenarnya ke penyuluhan. Monggo dari monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 yang angkat. Saya sendiri dari DKP3, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Nama saya Dr. Toto Soekarno, yang biasa dipanggil Toto. Saya juga praktek di rumah, baik hewan besar maupun hewan kecil. Berurusan dengan rabies, sebenarnya masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwasanya kalau hewan-hewan panjenengan sampun divaksin rabies secara rutin berkala 6 bulan sekali, itu tidak ada masalah. Lebih-lebih di Kabupaten Sragen, di Jawa Tengah, pada umumnya itu sudah bebas rabies, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan asalkan hewan-hewan panjenengan itu sudah divaksin. Untuk mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita yang suka dengan hewan peliharaan, utamanya kucing. Kucing itu sebenarnya yang bahaya bukan hanya rabiesnya, tapi nanti toksoplasma. Untuk itu monggo hewan peliharaan itu harus dipelihara dengan baik, divaksin dengan rutin, diobatkan dan lain-lain. Kalau kucing juga perlu mandi seperti kita. Mandinya mungkin seminggu sekali di spa, itu tidak mahal sebenarnya. Di dokter praktek sudah melaksanakan untuk menjaga keluarga kita, anak cucu kita agar tidak tertular penyakit yang ada di kucing ke anak cucu kita, yaitu penyakit zoonosis seperti tadi yang seperti toksoplasma, rabies dan lain-lain. Untuk tindak lanjut yang di sini di diskusi kita ini kelompok 1 tentang rabies, tindak lanjutnya sebenarnya itu tadi ada anggaran yang cukup dari pemerintah untuk mengadakan vaksinasi gratis rabies. Selama ini setelah pandemi COVID-19 itu dinas kami tidak ada anggaran untuk pengadaan vaksinasi gratis. Sebelumnya ada untuk vaksinasi rabies secara gratis ada, tapi setelah ada COVID-19 itu anggaran kita dicoret, jadi tidak ada sampai sekarang. Nah, mungkin nanti ke depan untuk 2022
sudah lewat, nggak mungkin 2024 kami juga banyak potongan anggarannya juga nggak ada, mungkin nanti ada di perubahan, kalau bisa ya perubahan 2024. Tapi tahun ini 2023 kami mengajukan di pusat dari BPPT itu ada sekitar 200 atau berapa itu untuk vaksinasi rabies gratis. Nanti kalau barang itu sudah sampai di kabupaten, nanti juga saya laksanakan bersama teman-teman di KP3 yang dulu Dinas Peternakan dan Perikanan selalu mengadakan secara gratis. Jadi warga yang berbondong-bondong datang ke dinas, saya sebagai dokter hewan di sana juga bangga bisa melayani masyarakat untuk vaksinasi rabies secara gratis. Tapi karena setelah pandemi itu tidak ada, ya kita tidak mengadakan. Dan kalaupun Bapak Ibu mau melaksanakan vaksinasi rabies, itu datang saja ke klinik-klinik yang praktek, itu tidak mahal, kurang lebih 100 sampai 150. Ya, itu satu kali siklus. Jadi nanti setahun 2 kali hanya sekitar 300.000 kan 1 tahun. Padahal pakannya itu untuk 1 tahun lebih dari itu. Saya tahu karena cucu saya juga memelihara kucing, pakannya itu lebih mahal. Mungkin itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada masa selanjutnya ada vaksinasi ya. Nah, diharapkan vaksinasi ini seperti vaksinasi COVID gratis Pak. Kita akhir tentunya ini salah satu program dari Keswan ya untuk ikut dan andil nanti dalam satu tim zoonosis. Dan tadi juga ada dari kelompok 3 tadi ada yang butuh Keswan ya, kesehatan hewan di tingkat kecamatan ini mungkin PR yang perlu perlu ditindaklanjuti juga. Saya kira itu ada masukan lagi. Cukup ya, upload sekarang. Sebenarnya ketika pencegahan itu sudah berjalan dengan baik, kita tinggal tindak lanjutnya lebih enteng gitu ya. Selama ini preventifnya tidak ada. Iya, teman-teman Baris masukannya yang luar biasa. Jadi memang preventif betul, preventif lebih kurang daripada pengobatan ya itu. Nah, masukan dari Pak Arif itu sangat bagus sekali, dan kami mohon mungkin selama ini mungkin dana itu terkotak-kotak oleh dari SKPD masing-masing tentunya. Nah, sekarang ada tadi kalau ceritanya Pak Toto yang sudah berpengalaman, kalau kemarin itu nyari kasus antrak ternyata sudah hilang, sudah nggak ada. Itu memang banyak masalah. Tapi saya mencatat beberapa catatan dari diskusi tadi. Yang pertama itu memang betul yang disampaikan Pak Aris dari Kominfo ini. Kamu sudah pulang. Perlunya tindakan preventif, sosialisasi yang mungkin selama ini belum optimal dilakukan. Kalau difasilitasi pembuatan media dan sebagainya. Katanya tadi gratis, benar nggak? Kalau saya bisa ya, Pak Toto tinggal bikin surat ya. Nanti modelnya Pak Toto atau saya bisa ya. Itu masalah nanti modelnya. Ya pokoknya gimana lah caranya. Nah, kemudian perlu dukungan anggaran. Kemarin memang vaksinnya yang susah ya. Kemudian perlu ini juga jadi concern kita bersama. Mungkin teman-teman dari Bapeda mungkin juga kita perlu memikirkan ya. Nah, masukan dari Pak Arif itu sangat bagus sekali, dan kami mohon mungkin selama ini mungkin dana itu terkotak-kotak oleh dari SKPD masing-masing. Terima kasih sudah menonton tayangan dari channel YouTube Fajar Indah Gondang. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang.